semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang technical analysis versus fundamental analysis. Karena ini kan dua teknik analisa dasar yang kita pakai kalau mau nganalisa saham. Dan aku tahu waktu pertama kali aku belajar saham itu agak bingung membedakan keduanya. Aku harus pilih yang mana, sebenarnya detailnya gimana. Jadi setelah pengalaman 6 tahun belajar di dunia saham dan sering puyeng gitu ya, aku pikir video ini bakal sangat membantu kalian semua para newbie. Jadi langsung aja kita mulai. Ada 5 bagian di video ini yang mau aku bahas. Oke, yang pertama itu adalah tentang technical analysis itu apa. Terus yang kedua, karakteristiknya technical analysis itu gimana. Terus yang ketiga, kita mau bahas tentang fundamental analysis, definisinya itu gimana. Terus yang keempat adalah karakteristik dari fundamental analysis. Dan yang terakhir bakal kita tutup dengan yang kelima, kita tuh pilih yang mana. Nanti aku bakal share pengalaman aku gimana aku menentukan dari dua teknik analisa ini mana yang aku pilih. So, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai di bagian pertama, yaitu technical analysis itu apa ya? Jadi technical analysis itu sebenarnya cara analisa saham dengan lihat grafik, gampangnya begitu. Dan informasi apa yang ada di grafik? Informasi yang ada di grafik itu adalah harga dan volume, itu yang paling utama. Dari dua informasi itu, harga dan volume, maka kita nanti ada turunannya gitu loh. Akan ada indikatornya tuh ada banyak banget. Kalau kamu browsing tuh nggak ada habisnya. Dulu saya menghabiskan rasanya berbulan-bulan untuk mempelajari satu-satu indikator, sampai saya belajar banyak banget sampai akhirnya pusing dan sakit kepala. Tapi sebenarnya setelah sekian lama gitu ya saya berpetualang, pada akhirnya saya sadar sebenarnya indikator tuh nggak usah yang aneh-aneh gitu. Pada dasarnya indikator tuh cuma kayak apa ya, ngutak-ngulek ngurusin tentang harga dan volume. Jadi kalau kamu ngerti dasarnya tentang harga dan volume itu udah cukup. Kamu nggak perlu tahu semua indikator yang ada di trading apps itu loh. Nah, kebetulan aku punya video tentang 5 step yang harus kamu ambil kalau kamu mau belajar technical analysis. Ini aku juga share dari pengalaman aku waktu awal aku belajar saham. So, bakal aku taruh videonya di atas, kamu langsung nonton aja abis video ini, oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, oke? Bagian kedua itu adalah karakteristik technical analysis. Gimana sih technical analysis itu sebenarnya? Ada dua hal yang mau aku sampaikan gitu loh. Yang pertama itu, technical analysis itu menurut aku yang paling lincah untuk digunakan di setiap timing kita di market. Maksudnya begini. Technical analysis itu kan tadi dari grafik. Grafik itu dibagi jadi ada grafik daily, grafik weekly, mingguan, dan grafik monthly. Jadi tiap satu data itu, satu bar itu, satu kotaan itu satu bulan. Bahkan sebenarnya ada yang kalau trading apps kamu itu bagus dan di RHB itu bagus, gitu. Itu kamu bisa lihat sampai 1 menit, 5 menit, 15 menit kalau kamu tipenya itu adalah trading scalper atau yang kayak beli terus 5 menit jual. Saya nggak menyarankan ini ya, saya cuma cerita bahwa ada gaya trading seperti itu dan itu pasti pakai grafik. Jadi boleh dibilang technical analysis ini adalah cara analisis yang paling simpel digunakan untuk setiap gaya trading, dari yang misalnya kamu mau gaya cepat gitu, jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Nah, kalau kita mau analogikan dengan sapi, kita bahas aku jadi sapinya gimana? Jadi begini, dengerin dulu cerita aku, oke? Menurut aku ini soal paling gampang membandingkan gaya dua analisa ini dengan sapi. Dan saya terus terang belajar tentang sapi ini lucunya waktu saya belajar di sekuritas. Jadi ada kayak pelatihan technical analysis, saya belajar dan saya malah diajarin tentang si sapi ini dan mau aku sharing makanya di video ini, oke? Jadi kalau technical analysis itu ibaratnya kita itu punya sapi, yang kita lihat itu adalah, yang kita pikirin dari sapinya itu adalah ini sapi mau jalan kemana. Dia mau ke kanan, dia mau ke kiri, ke barat, ke utara. Nah, kalau kita udah tahu nih kayaknya dia mau ke kanan misalnya, kita bisa pikir misalnya, oh dia itu mau jalannya cepat atau lambat. Apakah dia bakal jalannya misalnya tuk-tuk 3 menit lalu istirahat, atau kira-kira dia bakal lari brus gitu aja ke tujuan. Nah, kira-kira technical analysis itu kayak gitu. Serius, iya. Jadi technical analysis kita selalu melihat pergerakan harga kan gitu ya. Kapan harganya naiknya kira-kira akan berapa lama, itu tadi jangka menengah, pendek, atau panjang. Nah, kira-kira itulah yang terus-menerus kita olah gitu ya, analisa di technical analysis. Oke, sekarang gimana dengan fundamental analysis? So, ayo kita masuk ke bagian nomor 3, oke? Fundamental analysis itu apa?
Nah, fundamental analysis itu kita nganalisa saham berdasarkan laporan keuangannya. Jadi kebayang dong ya, kamu bakal download itu laporan keuangan, biasanya bentuknya PDF, terus kamu baca itu, kamu bakal ngeliat revenue-nya dia berapa, penghasilannya berapa, terus biasanya ada yang namanya cost of goods gitu, itu gampangnya dalam produksi itu dia ngeluarin duit berapa, profitnya berapa dia bayar pajak, berapa hutangnya, dan segala macam detail laporan keuangan yang dilaporkan di laporan keuangan, gimana sih gitu? Tapi kamu nangkep lah ya maksud aku. Jadi intinya semua data laporan keuangan perusahaan itu kamu pelajari dan kamu baca. Dan ya, kalau kamu nggak suka baca fundamental analysis ini adalah mimpi buruk. Aku boleh bilang begitu karena sebenarnya kalau kamu download laporan keuangan yang resmi itu ya dari perusahaan, bukan cuma yang direkap sekuritas. Jadi ini laporan keuangan yang benar-benar dipublish oleh BI, itu bentuknya file PDF 20 lembar, itu sedikit. Jadi semangat kalau kamu memang suka fundamental analysis, itu harus benar-benar banyak baca. Nah, ayo masuk ke bagian keempat. Karakteristiknya fundamental analysis itu gimana? Ada 3 hal yang mau aku sampaikan ya. Yang pertama itu tadi aku udah ceritakan bahwa fundamental analysis itu nganalisa perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Dan biasanya itu hasilnya itu maksudnya akan mengarah ke 2 hal. Yang pertama itu adalah rasio keuangan. Biasanya rasio keuangan ini bentuknya kayak misalnya DER, debt to equity ratio. Itu adalah perbandingan misalnya antara asetnya dia dengan hutangnya dia, hutang berbanding aset. Terus misalnya ada istilah misalnya ROE, return of equity. Itu artinya dalam setiap lembar yang kita punya itu sahamnya itu ya, itu akan menghasilkan berapa profitnya. Kira-kira seperti itu dan masih banyak lagi rasio keuangan. Kamu tolong googling, karena kalau aku jelasin semua di video ini nanti jadi 3 jam dan kamu pasti nggak nonton sampai akhir, oke? Tapi intinya mengarahnya biasanya ke satu rasio keuangan kalau kamu ngoprek tentang laporan keuangan. Atau hal kedua yang bakal dioprek oleh para pecinta fundamentalis itu adalah mereka akan mencari harga wajar perusahaan. Maksudnya gimana nih harga wajar sebuah perusahaan? Jadi begini, harga saham yang kita lihat di market itu yang setiap hari naik turun, itu kan ditentukan oleh harga di market. Harga di market itu di driving biasanya oleh emosi investor, oleh demand supply gitu kan. Sedangkan itu sama sekali tidak merepresentasikan atau tidak menunjukkan sebenarnya nilai perusahaannya secara hakiki gitu ya, itu berapa. Kalau kamu mau ngitung harga saham berdasarkan nilai sebenarnya yang biasanya disebut dengan harga wajar, itu kamu ngoprek laporan keuangannya. Dan itu ya, itu ada caranya tersendiri, ada beberapa metodologi untuk kamu bisa menentukan harga wajar sebuah perusahaan. Karakteristik kedua dari fundamental analysis itu adalah fundamental analysis itu pasti digunakan untuk jangka panjang. Oke, aku bakal share teman aku yang senang analisa pakai fundamental analysis. Itu yang dia lakukan adalah dia biasanya ngumpulin laporan keuangan sekitar at least dalam 1 tahun terakhir. Jadi sekitar 4 quarter. Itu bakal dia lihat laporan keuangannya gimana. Terus nanti dia hitung harga wajar perusahaannya berdasarkan laporan keuangan tersebut. So, jadi kamu kebayang ya, misalnya hasil perhitungan teman saya ini harga wajarnya 2.000 saham tersebut, tapi ternyata di market diperjualkan 3.000. Ngapain dong kamu beli barang yang harganya, menurut hitungan dia, harganya 2.000, terus kamu beli 3.000, itu kan nggak banget gitu. Nah, itu kalau para fundamentalis nggak bakal beli saham yang seperti itu. Fundamentalis itu bakal beli saham misalnya dia hitung harganya 2.000 nih harga wajarnya, tapi entah gimana harga di market tuh lagi 500 misalnya, dan itu memang banyak kejadian. Kenapa? Kalau kita bicara para fundamentalis ini, mereka biasanya paling senang mencari mutiara terkubur gitulah ya di pasar modal. Itu kira-kira seperti itu logikanya. Dan akhirnya mereka tuh bakal beli saham itu misalnya harganya 500 karena dia percaya harga wajarnya itu adalah 2.000, dan yang jadi kepercayaan para fundamentalis ini adalah kalau harga wajarnya itu 2.000, soon or later, cepat atau lambat, maka harga di saham di marketnya itu yang lagi 500 itu bakal menjadi 2.000 mengikuti harga wajarnya. Jadi yang dia lakukan adalah dia beli let's say di 500, terus dia tunggu sampai 2.000. Itu kenapa aku selalu bilang kalau fundamentalis itu pasti buat jangka panjang gitu loh. Pasti nunggu 1-2 tahun itu udah biasa banget. Nah, sekarang kita bahas karakteristik ketiga dari fundamental analysis, dan kita bakal balik ke analogi sapi tadi, oke? Kalau tadi di technical analysis, sapinya kita mikirin sapinya tuh mau jalan kemana, larinya cepat apa enggak, kan kira-kira begitu. Kalau di fundamental analysis itu kita mikirnya sapinya ini tinggal di peternakan apa, makannya apa, sapinya itu yang ngurus nih peternaknya nih sayang nggak sama dia.
terus kandangnya bersih nggak, ngurusnya bener nggak gitu. Kenapa kita sibuk ngurusin kayak begini? Coba kalau fundamental analysis itu pasti mikirin kan manajemennya itu siapa, CEO-nya siapa, kebijakan perusahaannya gimana. Itu kira-kira kalau dianalogikan dengan sapi kan kira-kira kayak begitu ya. Sama, aku harap kamu nangkep ceritanya dari penggambaran aku ini. Asumsi dasar dari fundamental analisis dengan tokoh sapi ini itu adalah kalau sapinya itu sehat, dia pasti nanti bakal menghasilkan gitu loh. Kenapa mereka sangat concern dengan bagaimana sapi ini dirawat gitu ya di peternakannya. Kira-kira fundamental analysis tuh kayak begitu. Jadi mereka melihat sapinya secara keseluruhan, sapinya sehat apa enggak, karena mereka percaya kalau sapinya sehat itu pasti nanti akan menghasilkan, jadi nggak usah khawatir. Kira-kira begitu. Nah, bagian terakhir dari video ini. Oke, Anggi, kamu udah nyerocos dari tadi sampai bahasin sapi segala gitu kan. Bagian terakhir di video ini adalah jadi aku pilih yang mana nih, Nggi, gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang biasa newbie pasti punya, dan saya dulu juga mengalami kegalauan ini gitu. Jadi saya mau sharing dari pengalaman saya gimana aku dulu memilih. Kenapa akhirnya kalau kamu udah sering nonton channel aku kan sering bilang aku lebih cenderung ke technical analysis. Tapi gimana aku sampai kepada pemahaman itu bahwa aku lebih ke technical analysis. Untuk dasarnya, aku selalu menyarankan kamu tuh untuk belajar dua-duanya, oke? Fundamental analysis dan technical analysis. Terus terang aja, aku itu males banget belajar fundamental. Jadi kebanyakan fundamental yang aku pelajarin itu biasanya aku dengan sengaja beli seminar, ikut seminar berbayar. Kalau kamu mau tahu pendapat aku tentang seminar berbayar nih, aku kasih tahu, aku punya video lamanya yang bahas tentang seminar berbayar itu. Kenapa aku sengaja ikut seminar berbayar untuk fundamental analysis? Karena kalau nungguin aku sempet atau aku mood, biasanya aku tidak mood dan aku tahu diri gitu ya. Jadi untuk memacu aku untuk belajar, akhirnya aku sengaja ngeluarin duit, karena kalau udah bayar aku pasti datang, aku pasti dengerin karena nggak mau rugi. Terus aku juga belajar banyak fundamental analysis terus terang dari S2 aku sih, dari S2 di UI, karena emang ya itu kan scientific ya, jadi sangat membahas banyak tentang laporan keuangan, tentang dasar akuntansi, dan itu sangat membantu banget pemahaman aku tentang fundamental analysis. So, secara dasar aku belajar dua-duanya. Kalau technical analysis aku belajarnya lebih banyak otodidak. Aku belajar dari YouTube video, dari orang Indonesia, orang luar negeri gitu ya. Pokoknya yang bahasin tentang technical analysis biasanya aku nonton. Terus tapi aku ada juga yang belajar seminar berbayar, tapi lebih banyak belajar otodidaknya karena memang passion aku lebih cenderung ke technical analysis. Nah, ini bakal masuk ke saran aku yang kedua, oke? Jadi kalau kamu udah belajar dua-duanya, ini technical analysis sama fundamental analysis, itu biasanya pasti aku berani jamin kamu bakal punya kecenderungan suka yang mana. Nah, kalau kamu udah punya kecenderungan nih suka yang mana, technical analysis atau fundamental analysis, ya udah, kalau aku sih berpendapat dua-duanya itu bagus selama kamu serius belajarnya gitu ya. Jadi ikutin aja tuh kata hati kamu lebih suka yang mana. Misalnya kayak aku emang lebih suka technical analysis, ya udah aku hajar aja, aku belajar serius tentang technical analysis. Tapi at least aku tahu logika yang dipakai orang-orang dari fundamental analysis, sehingga kalau aku baca informasi dan segala macam itu masih tetap bisa ngolah lah. Cuma memang passion aku senangnya di technical analysis. Jadi passion kamu yang mana? Suka technical analysis atau fundamental analysis? Kasih tahu aku di komen di bawah. Aku harap video ini berguna ya. Jangan lupa like, subscribe, karena like, subscribe, dan komen kamu itu bantu banget video aku untuk berkembang di YouTube. Oke? I'll see you in the next video. Ciao!